Mengapa kerajaan Israel terpecah? Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Dalam sejarah Yerusalem, tidak semua perpecahan terjadi karena perang besar. Kadang perpecahan lahir dari keputusan-keputusan yang tampak sederhana tetapi berdampak panjang. Setelah wafatnya Salomo sekitar tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel berada di persimpangan jalan. Kemegahan yang dibangun selama pemerintahan Salomo ternyata meninggalkan beban berat seperti pajak tinggi dan kerja paksa. Kemegahan itu memang nyata, namun di baliknya ada beban yang harus ditanggung rakyat, yakni seperti tadi, pajak tinggi dan kerja paksa. Menyangkut hal ini, hari ini mungkin kita tidak menyebutnya kerja paksa, namun yang dirasakan di berbagai belahan dunia saat ini, ketika hidup terasa seperti harus terus bekerja tanpa jeda hanya untuk bertahan. Pertanyaannya menjadi relevan sebagai pertanyaan reflektif. Apakah beban yang pernah terjadi di masa lalu yang sudah lama itu benar-benar sudah hilang? Ataukah hanya berubah bentuk saat ini? Kitab pertama Raja-Raja memberi kita lapisan makna yang lebih dalam. Dalam kitab Raja-Raja pertama, bab 11 ayat 9 sampai dengan 13, dikisahkan bahwa perpecahan itu sudah memiliki dimensi spiritual, sebuah konsekuensi dari penyimpangan kesetiaan. Bahkan dalam kitab Raja-Raja pertama, bab 11 ayat 29 sampai 31, Nabi menubuatkan bahwa 10 suku akan terpisah dan diberikan kepada Yerobeam pertama. Dalam konteks ini, retakan itu sudah mulai terbentuk jauh sebelum benar-benar terjadi. Ketika putra Salomo, Rehabeam, naik tahta, rakyat datang dengan harapan sederhana. Seperti tertulis dalam kitab Raja-Raja pertama, bab 12 ayat 4. Ringankanlah beban berat yang ditanggungkan
ayahmu kepada kami. Ini bukan sekedar keluhan. Ini adalah titik kritis. Namun, dalam Kitab Raja-Raja Pertama, bab 12, ayat 13 sampai 14, Rehabeam justru memilih jalan sebaliknya. Ia memperberat beban rakyat. Disinilah sejarah berubah arah. Dalam Kitab Raja-Raja Pertama, bab 12, ayat 16, rakyat utara berkata, "Apakah bagian kita dalam Daud?" Kalimat ini menjadi penanda perpecahan. 10 suku memisahkan diri membentuk kerajaan Israel di utara dengan pusat kekuasaan yang kemudian berkembang di Samaria. Sementara itu, wilayah selatan tetap setia kepada Rehabeam, membentuk kerajaan Yehuda dengan Yerusalem sebagai ibu kota, pusat politik sekaligus religius yang terus bertahan. Tidak berhenti di sana. Dalam Kitab Raja-Raja Pertama, bab 12 ayat 28 sampai 29, Yerobeam membangun pusat ibadah sendiri. Perpecahan selanjutnya bukan hanya politik, tetapi juga religius. Ketika kita punya waktu untuk merenungkan berbagai peristiwa di negeri sendiri maupun di berbagai belahan dunia lainnya, kisah-kisah seperti ini terasa dekat. Karena pesan utamanya sederhana. Persatuan tidak runtuh dalam satu hari. Ia retak perlahan dari nilai yang bergeser, beban yang tidak adil, dan keputusan yang tidak mendengarkan rakyat. Sejak saat itu, Yerusalem tidak lagi menjadi pusat seluruh Israel. Memang Yerusalem tetap penting, tetapi dalam lingkup yang lebih terbatas sebagai ibu kota Yehuda. Namun justru dari kota inilah sejarah terus bergerak. Di tengah perpecahan yang membentuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Yerusalem Sepanjang Zaman. Salam waras.